warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ailang Apil dari kelas D4 Teknik Informatika B NRP 3123600051. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari final project UAS saya. Jadi untuk final project ini, karena saya NRP ganjil, maka saya akan mengerjakan kasus data dari breast cancer.csv. Lalu untuk scope dari projectnya ini ada data preparation, ada exploratory data analysis, dan model development. Untuk lebih lanjutnya langsung kita buka di Google Colab-nya saja. Nah, ini dia Google Colab saya. Kita expand. Nah, di sini project saya ini ada beberapa section atau bagian. Saya bagi jadi 5 bagian. Ini ada persiapan, load dan eksplorasi data, data pre-processing, evaluasi model, lalu bagian terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian persiapan ini. Di bagian persiapan ini saya pertama-tama import library yang diperlukan. Di sini ada saya bisa pisahkan, ini emang saya bagi-bagi, jadi ada library untuk analisis data, lalu ada modul machine learningnya, dan ada modul buat evaluasi modelnya. Untuk lebih jelasnya di bagian pertama ini yang library untuk analisis data ini saya menggunakan Pandas. Saya rename jadi PD, soalnya kalau nanti kita ini rename ya, biar nanti kita kalau menggunakan tuh langsung PD aja, nggak usah nulis panjang gitu. Jadi Pandas ini digunakan buat baca sama lebih tepatnya manipulasi sama analisis data, kayak membaca file CSV, Excel. Tapi di sini kan tadi yang kita gunakan untuk membaca CSV ya, yaitu membaca data dari breast cancer CSV itu. Lalu ada NumPy di sini untuk operasi untuk komputasi numerik matematika. Lalu di sini ada pyplot ini digunakan untuk visualisasi data untuk grafik, plot, dan lain-lain. Juga ada Seaborn SNS, ini juga library visualisasi data. Apa bedanya dua library ini? Jadi kalau Matplotlib itu lebih untuk yang visualisasi sederhana, sedangkan untuk Seaborn SNS ini library visualisasi yang memberikan tampilan dengan lebih menarik gitu. Dia lebih menarik dalam bentuk gambar-gambar diagram yang bagus gitu. Kalau ini biasanya cuman biasa aja, tapi dua ini bisa di-collabin buat bikin grafik gitu. Lalu di sini untuk modul-modul machine learning ada train test split. Train test split ini nanti digunakan buat bagi dataset, jadi train data sama test data. Lalu ada min-max scaler ini. Max scaler nanti digunakan buat normalisasi data. Ada label encoder buat nge-encode data. Jadi nanti saya mengubah nanti lebih jelasnya saya lebih jelaskan lagi di berikutnya nanti dengan lebih jelas. Itu nanti merubah data saya menjadi 1 dan 0 soalnya. Lalu ini ada Canonical Classifier, ini buat algoritma KNN-nya. Gaussian NP ini buat algoritma naive Bayes. Saya menggunakan Gaussian, makanya ini menggunakan Gaussian NP. Lalu di sini ada import MLP classifier ini. MLP classifier ini digunakan buat ini ya, buat neural network atau jaringan saraf tiruan itu. Lalu yang di bawah sini ada modul buat evaluasi model. Di library-nya ada dari skala metrik ini, import confusion matrix buat menghitung matriks kebingungan, ada classification report, accuracy score,
precision score, recall score, F1 score. Ini yang digunakan buat evaluasi modelnya nanti. Di sini ada standar library buat import drive, import warning juga. Lalu di sini sebenarnya ini nggak dipakai ya. Ini kemarin tuh saya gunakan karena saya pengen tahu tema-tema yang ada di PLT atau matplotlib pyplot ini. Saya akhirnya gunakan yang Solaris Lite ini, soalnya menarik aja. Ini untuk ngatur stylenya, PLT style use, saya menggunakan ini. Jadi ini sebenarnya nggak dipakai sudah, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Lalu untuk SNS set paletnya saya menggunakan Hazel ini. Lalu berikutnya saya import data yang diperlukan dari drive saya. Di sini drive mount, pertama harus nge-mount dulu, nanti biasanya ada peringatan itu. Terus ini URL-nya dari drive saya. Lalu kita try buat baca pakai tadi pandas itu. Kalau gagal nanti ada print dengan gagal memuat data dari Google Drive, tapi ini karena drive already mount berarti data berhasil di mount. Oke, kalau kita udah dapat datanya ini tadi, kita lanjut ke load dan eksplorasi data. Di sini pertama-tama saya pengen lihat dulu nih dimensi dari datasetnya. Setelah di print ini ketahuan kalau dataset kita itu punya 569 baris dan 33 kolom. Lalu standar saja kita tampilkan 5 baris pertama dengan df head, karena defaultnya df head itu emang nampilkannya 5 baris ya, kalau nggak dikasih parameter dalamnya. Ini datanya kita bisa lihat sekilas. Di sini ada ID, diagnosis dan lain-lain. Ini banyak sampai 33. Ini 5 baris pertama. Lalu saya mulai evaluasi data di sini dalam bentuk teks dan tabel. Dev info buat lihat info dari datasetnya sesuai namanya aja. Ini bisa kita lihat range index, data kolomnya di sini. Lalu saya juga mengecek missing values, ada nggak ini tadi data infonya. Di data info ini kita bisa lihat tipe datanya ya, kayak ini ada integer buat ID, ini diagnosis, ini bertanya objek, ini ada float. Ini datanya float gitu. Terus ini ada check missing values, ini buat ngelihat adakah data yang missing values atau kita lihatnya dari data frame is null di sum gitu. Kalau misalnya nggak ada missing value nanti tampilnya ini, tapi karena ini tampilnya gini berarti ada missing values ini, yaitu ini di unnamed ini. Lalu selanjutnya kita menampilkan statistik statistik deskriptif. Jadi di sini ada count, jumlah data, min, dan lain-lainnya. Ini ada maksimal, kita bisa lihat totalnya di sini semuanya. Lalu habis itu kita cek distribusi kelas diagnosisnya. Ada B sama M, ini B itu untuk benign dan M itu malignant. Saya nggak tahu ya bacanya yang benar gimana, pokoknya M itu buat tumor ganas dan B itu buat tumor jinak gitu bahasa Indonesianya. Lalu di sini sebenarnya sama aja, cuman ini di parsing aja, di format jadi persen. Di diagnosis count itu tadi terus di format jadi persen. Jadi untuk yang malignan atau yang terkena tumor ganas itu 37,3% dan benign itu ada 62,7%. Lalu ini saya mulai evaluasi visual yang lebih bagus dengan matplotlib dikombinasikan sama seaborn tadi. Ini saya menampilkan diagram batang buat distribusi kelas diagnosis, sama saya buat pie chart ya, diagram lingkaran atau pie chart lah, itu buat
lihat bandingannya. Jadi untuk yang diagram batang ini saya menggunakan jumlah exactnya. Kalau yang ini yang pie chart ini saya tampilkan dalam bentuk persen gitu, sesuai dari kegunaan pie chartnya sendiri. Yang mana yang kanan ini yang emang lebih cocoknya buat data persen, yang kiri ini buat exactnya gitu, kita bisa lihat. Oke, lanjut aja ke bawah. Di sini saya membuat correlation matrix atau matrix hubungan gitulah dalam bahasa Indonesia gitu, matrix hubungan. Lalu di sini pertama-tama saya ngedrop dulu ya, ngedrop ID dulu, karena emang dia nggak dipakai di sini, nggak digunain datanya, data ID itu buat nggak ada korelasi, bukan nggak ada korelasi, iya nggak perlu digambarkan korelasinya gitulah data ID ini, makanya di drop di sini. Nah, lalu ini kode-kodenya yang untuk menampilkan dari correlationnya. Di sini semakin berpengaruh atau berkolerasi suatu data terhadap data lainnya itu, maka akan semakin merah warnanya, dan semakin tidak berpengaruh akan semakin biru. Kita bisa lihat di yang kanan ini. Nih, emang saya udah setting di sini. Gimana ini cara bacanya? Dan oh ya, sebelum itu kita baca di sini. Tadi kan saya mengimport library yang namanya label encoder. Nah, label encoder itu diperlukannya di sini. Label encoder digunakan untuk kita kita kan tadi punya data yang isinya char atau tulisan, yaitu M sama B. Kita lihat di sini tadi di bagian evaluasi data. Ini karena emang 5 baris pertamanya malignan semua, jadi MMM semua. Nah, kita bisa lihat di kolom diagnosis ini kan M semua. Sedangkan datanya dalam bentuk char itu nggak bisa buat kita cari korelasi matriksnya, karena di sini sendiri dari kode saya sendiri kan saya udah select types-nya yang number gitu. Nah, makanya ini label encoding ini kita ngubah dari yang awalnya dia itu char M sama B, kita ubah dari 1 dan 0, di mana malignan 1 dan B itu 0. Benign ya, itu saya kurang bisa bacanya. Nah, terus dari tampilan dari correlation matrix ini kita bisa lihat mana yang paling berpengaruh satu sama lainnya. Kalau ini kan ada yang berpengaruh banget, 100 ini kan 1,0 ini kan udah maksimalnya. Kenapa dia bisa 1,0? Karena kalau kita lihat ini yang dekat sini aja, radius min, terus kita tarik ke bawah seret yang searah, dia radius min juga, makanya dia sangat berpengaruh karena dia label yang sama. Jadi dia berpengaruh banget, jadi ya pasti 1 nilainya. Kita bisa lihat yang bersinggungan nilainya 1 semua karena dia label yang sama, tekstur min dan juga tekstur min, rata-rata tekstur ya tuh. Kayak ini deh. Jadi kita carinya contoh yang enggak bersikuan enggak ya 90 derajat gitulah. Ini misalnya di ini tinggi, ini cukup tinggi. Area min ini 0,99 sama apa? Area min ini, rata-rata area ini 0,99 dengan perimeter min. Oke, gitu. Itu berarti dua label itu punya korelasi yang sangat tinggi. Kayak ini misalnya yang sebelah sini, coba. Oh, ini ada yang 99 ini perimeter worst, keburukan perimeternya sama radius worst kan sama-sama. Ini emang radius lebih ke itu, lupa lagi bahasa Indonesianya. Jadi pokoknya radius sama-sama keburukan kan, sama-sama seberapa parahnya gitu, makanya mungkin dia korelasinya sangat tinggi kayak gitu. Ini untuk correlation matrixnya. Ini masuk ke eksplorasi data tadi ya, itu
Selanjutnya kita masuk ke data preprocessing. Data preprocessing saya mulai dengan normalisasi data dengan min max scaler ya. Di sini pertama ini, tapi sebelum kita normalisasi datanya ini saya drop dulu diagnosis encoded yang tadi karena udah nggak dipakai, sama saya juga drop unnamed 32 ini. Unnamed 32 ini sebenarnya harusnya saya drop dari tadi ya, karena dia unnamed 32 ini nggak ada datanya loh, kita bisa lihat di sini. Lalu ini buat ngeliat aja sih berapa jumlah fitur sama jumlah sampelnya setelah kita bersihkan, kita bersih data-data yang nggak digunakan nih, jadi kayak gini. Lalu kita selanjutnya ini kita describe datanya dulu untuk ngelihat statistik datanya sebelum dinormalisasi itu kayak gimana. Kita bisa lihat di sini kan angkanya ini masih berbeda-beda banget, ada yang 3 digit, ada yang 1 digit, dan 2 digit kayak gitu ya. Lalu ini kita mulai buat kita udah normalisasi sebenarnya di atas ini tadi. Lalu kita tampilkan di sini. Ini 2 ini buat kita ngelihat perbedaan sesudah sebelum dinormalisasi aja sih. Jadi sebelumnya ini kan gini, kita lihat bisa datanya bervariasi banget. Lalu setelah kita normalisasi, kita bisa lihat ini datanya. Oh maaf, yang count ini emang 3 digit soalnya ini kan total datanya ya. Kita bisa lihat yang di sininya aja, bagian sininya ke area words ini sekarang dinormalisasi jadi udah sama semua ya. Jadi bedanya tuh cuman ada di maksudnya udah sama semua datanya, itu maksimal tuh pasti 1 dan nilainya 0, semua gitu ya. Ini kan masih beda-beda banget. Paling kelihatan tuh di maksimalnya sih. Ini kan maksimalnya, nilai maksimalnya ini masih beda-beda banget. Setelah dinormalisasi nilai maksimalnya di 1 semua, minimalnya juga kayak gitu. Pokoknya normalisasi itu ngubah data kita dari yang sebelumnya skala min maxnya tuh beda-beda, sekarang min maxnya tuh pasti minusnya 0 dan maksimalnya 1 gitu datanya, jadi bentuknya udah sama gitu, udah normal semua. Kita lanjut habis itu ke split data buat data training sama data testing. Di sini saya tes size 0,2 ini buat indikasi kalau saya pakai 20% buat data tesnya gitu, berarti data trainnya sisanya gitu ya. Terus ini buat ini saya print itu buat cek aja, jadi yang udah di testing sama di training tuh berapa data gitu. Terus data training yang malignant sama yang benign itu berapa, kayak gitu aja. Ini langsung kita lanjut ke evaluasi model. Setelah kita lakukan data preprocessing, maka data yang udah di preprocessing udah diproses dahulu, ini udah siap buat kita lakukan evaluasi model kayak gitu. Jadi ini pertama sesuai dari komennya nih di dictionary buat nyimpan hasil evaluasi. Di sini saya melakukan evaluasi KNN dengan ini tahapannya. Lalu saya simpan tadi, saya namakan array list dengan ini KNN, lalu saya simpan hasilnya di situ di result tadi ya. Ini kita karena ini Canary Snapper ya, kita pakainya ya ini Canary Snapper ini biar lebih mudah aja manggilnya, dimasukin ke variabel KNN itu ya. Lalu kita bisa lihat hasilnya di sini. Kita dapat precision buat benarnya berapa, recallnya
Lalu buat malignantnya juga precisionnya 1, recallnya, F1 score-nya, akurasinya bisa kita lihat di sini. Lalu kita lanjut ke naive Bayes, juga sama aja, beda di ininya aja, beda di yang kita pakai buat ngefitnya. Kalau tadi kan kita pakai KNN, kalau ini kita pakai NB, jadi kita inputnya ini Gaussian NB, ini kita simpan di variabel NB, depannya sama. Nanti ini hasilnya kita bisa lihat juga di sini dari hasil akurasinya dan lainnya. Ini nanti sebenarnya akan dibahas lagi perbandingannya di bawah, jadi kita bisa lihat sekilas saja. Ini buat neural network, tahapannya juga sama aja, tinggal import ya, library-nya aja yang beda. Ini juga, ini kita bisa lihat hasilnya untuk neural network seperti ini. Lalu ini saya memvisualisasikan dari confusion matrix-nya dalam bentuk diagram, itu di bagian bandingnya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat juga perbandingan performance modelnya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita bisa lihat di sini kalau yang KNN itu akurasinya sekilas kita bisa lihat sini lebih baik dari naive Bayes, tapi dia lebih rendah dari neural network. Tapi buat precisionnya dia paling tinggi. Contoh recallnya dia kurang lebih ini sama ya, yang dia lebih tinggi dari neural network cuman di bagian precisionnya ini. Ini buat perbandingan dalam bentuk diagram batangnya. Ini. Nah, lalu dari ini tadi saya analisisnya dengan saya pakai base modelnya dari data tadi, lalu saya cari max-nya. Dan kita udah dapat kesimpulan kalau model terbaik itu neural network dengan akurasi tinggi 0,97 atau 97,37%. Terus dia ranking performance-nya untuk neural network itu pertama, KNN kedua, dan naive Bayes yang 0,92 atau paling buruk lah untuk model data seperti ini. Nah, ini kayak insight-insightnya yang kita bisa lihat juga. Kita langsung masuk ke kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya buat Ploticom ini, bukan buat Ploticom ini sih, lebih tepatnya buat dataset breast cancer ini dengan banyak label ya, row-nya banyak, ada 30 fitur, 569 sampel. Model neural network ini menjadi algoritma yang paling baik dengan akurasi 97,3%, mengungguli dua algoritma lainnya yang saya coba. Dan dengan tingkat akurasi ketiga algoritma ini di atas 90%, semuanya di atas 90%, menunjukkan bahwa dataset ini dataset yang pas, bukan dataset yang bersih, maksudnya dataset ini dataset yang cocok untuk permodelan klasifikasi atau digunakan dengan algoritma klasifikasi ini ya. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.